Vina Danu Ramadhani dari kelas 11 PS1. Saya di sini akan menjelaskan tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Yang pertama ada kolonialisme. Kolonialisme adalah sistem penaklukan dan penguasaan yang diterapkan oleh negara-negara barat terhadap daerah-daerah di luar wilayah mereka, termasuk Indonesia. Kolonialisme yang berlangsung di Indonesia dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol yang berusaha menguasai jalur-jalur perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam Indonesia. Selama lebih dari 300 tahun Indonesia berada di bawah penguasaan kolonial, terutama oleh Belanda. Selanjutnya ada dampak kolonialisme di Indonesia. Yang pertama ada eksploitasi sumber daya alam. Kolonialisme menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam Indonesia, seperti rempah-rempah, minyak, dan hasil bumi lainnya. Tanah dan sumber daya Indonesia diambil untuk keuntungan negara penjajah. Yang kedua, perubahan struktur sosial dan ekonomi. Penjajahan Belanda membentuk sistem ekonomi yang menguntungkan pihak kolonial, seperti tanam paksa dan sistem kerja rodi, yang memaksa rakyat Indonesia bekerja tanpa imbalan yang layak. Yang ketiga ada penindasan budaya. Kolonialisme juga membawa dampak pada budaya Indonesia dengan upaya Belanda untuk memperkenalkan budaya Eropa dan kadang-kadang menekan atau menghilangkan budaya asli Indonesia. Yang keempat ada penindasan budaya. Yang keempat ada kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia dibagi menjadi beberapa kelas sosial dengan kaum penjajah di puncak hierarki. Yang keempat ada kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia dibagi menjadi beberapa kelas sosial dengan kaum penjajah di puncak hierarki dan rakyat Indonesia di bawahnya, yang menyebabkan ketimpangan sosial yang besar. Yang kedua ada perlawanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi penjajahan. Sejak awal kedatangan penjajah, berbagai bentuk perlawanan terjadi, baik secara bersenjata maupun melalui perjuangan diplomatik dan sosial. Berikut beberapa perlawanan yang signifikan. Yang pertama ada perlawanan kemenangan pahlawan lokal, yaitu ada Perang Aceh dari 1873 sampai 1904. Perlawanan yang dipimpin oleh Panglima Tuanku Imam Bonjol dan pahlawan lainnya di Aceh berlangsung cukup lama melawan Belanda, meskipun akhirnya dikalahkan oleh Belanda. Yang kedua ada Perang Diponegoro yang terjadi tahun 1825 sampai 1830. Diponegoro memimpin perlawanan di Jawa Tengah yang dikenal dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Ini adalah salah satu perlawanan terbesar dan terpanjang terhadap penjajah Belanda. Yang kedua ada perlawanan melalui organisasi politik. Yang pertama ada Budi Utomo tahun 1908. Merupakan organisasi pertama yang mendirikan semangat kebangkitan nasional Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia dan membangun kesadaran nasional. Yang kedua ada Sarekat Islam tahun 1912. Organisasi ini bertujuan untuk membela kepentingan umat Islam serta melawan penjajahan dengan cara yang lebih terorganisir dan sistematis. Yang ketiga ada perjuangan melalui pemikiran. Banyak tokoh intelektual dan aktivis yang berjuang melalui tulisan dan ide-ide politik mereka, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, yang akhirnya mendorong kesadaran nasional dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada perlawanan militer dan gerakan bawah tanah. Tentara Nasional atau TNI yang dibentuk pada masa perjuangan kemerdekaan adalah penerus dari berbagai perlawanan rakyat Indonesia yang lebih terorganisir. Pemberontakan dan gerakan bawah tanah juga terus berlangsung di banyak daerah setelah proklamasi kemerdekaan, seperti Gerakan 30 atau PKI dan Perang Kemerdekaan yang melibatkan aksi fisik dan diplomasi internasional. Yang kelima ada puncak perjuangan.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda akhirnya mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Proklamasi ini adalah hasil perjuangan panjang dan serangkaian peristiwa yang melibat perang, diplomasi, serta pengorbanan besar dari bangsa Indonesia. Meskipun Belanda mencoba untuk mengembalikan kekuasaannya, perjuangan bersenjata dan diplomasi yang dipimpin oleh para pemimpin Indonesia akhirnya berhasil Meskipun Belanda mencoba untuk mengembalikan kekuasaannya, perjuangan bersenjata dan diplomasi yang dipimpin oleh para pemimpin Indonesia akhirnya berhasil mengamankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme menunjukkan tekad kuat untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan, yang akhirnya menginspirasi banyak negara di dunia ini untuk merdeka dari penjajahan. Sekian video menjelaskan tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.